Eh, Maaf ya Kak Eli, aku Muslim ini mau tanya. Oh ya, nggak apa-apa, silakan. Ya, jangan bahas berhubungan badan ya, jangan. Kristen tuh nggak bahas-bahas begituan. Kalau kalian punya begitu-begitu, urusannya di komalmu aja tuh bahas-bahas begitu. Di sini jangan. Saya masih bingung. Firman kita itu, Yesus Kristus kita itu, sebelum itu dia eksistensinya itu sebagai fisik atau cuma di dalam diri Bapa gitu. Selamat malam Bang Elias sama Timothy. Ya, Ya. jangan benar. Ya, kemarin saya di roomnya Bang Serafin, saya sudah tanya, saya sudah dapat jawaban. Saya cuma mau tanya lagi ke Bang Elia, mungkin disempurnakan gitu. Jadi gini, Bang Elia, firman Yesus kita kan di Yohanes 1:3 itu kan semua diciptakan melalui dia. Tanpa dia kan semua tidak diciptakan gitu. Jadi pertanyaan saya gini, saya masih bingung. Firman kita itu, Yesus Kristus kita itu, sebelum itu dia eksistensinya itu sebagai fisik atau cuma di dalam diri Bapa gitu. Bukan, fisiknya itu kan inkarnasi itu kan baru mulai di tahun keempat sebelum Masehi. Ketika Roh Kudus, kan dikatakan dia dikandung dari Roh Kudus. Ketika dia dikandung dari Roh Kudus, maka firman itu menjadi daging. Jadi hakikatnya firman itu tidak kelihatan, bro. Ya, tapi firman itu realita, tapi tidak kelihatan. Kenapa tidak kelihatan? Karena Sang Bapa, pemilik realita, itu juga tidak kelihatan. Ya. Nah, ketika dia menjadi daging, Yohanes 1 ayat 15, firman itu telah menjadi daging sars egeneto. Itu menambahkan kodrat kemanusiaannya. Jadi, eksistensi inkarnasi firman itu sejak tahun 4 sebelum Masehi. Tetapi eksistensi sang firman itu sendiri itu sudah sejak kekal, sebagaimana Sang Bapa itu sudah ada sejak kekal. Karena tidak mungkin ada masa di mana waktu Sang Bapa tanpa firman. Jadi kamu harus bedakan eksistensi Kristus sebelum inkarnasi dan eksistensi Kristus setelah inkarnasi. Perbedaannya hanyalah terdapat pada bahwa sebelum inkarnasi daging itu belum ada, tapi setelah inkarnasi daging itu ditambahkan. Dan ketika dia naik ke sorga, dia dengan tubuh kemuliaannya itu. Oke. Berarti sama. Berarti sebelum itu Yesus itu di dalam diri Bapa. Oke, saya. Ya, di dalam Bapa. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku Bapa di dalam aku di dalam Bapa di dalam aku. Gitu. Iya. Saya cuma bingung karena ajarannya saksi-saksi Yehova kan mereka bilang Yesus itu sudah diciptakan oleh Allah sebagai malaikat sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia. Itu yang saya cuma mau konfirmasi kepada Bang Elia saja. Makasih Bang. Makasih banyak Bang. Ya, itu nggak bener ya. Ya. Makasih Bang. Oke. Ya, makasih Bang. Itu saja Bang. Oke, ada yang mau disampaikan Timothy? Silakan. Nanya saksi Yehova ngotot bahwa ada makhluk yang diciptakan oleh Yehova, lalu makhluk ini atau malaikat ini atau Yesus ini diciptakan pertama-tama, lemah sekali Tuhan mereka itu. Karena ayat 24 dalam Yesaya 44 dikatakan, beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, ini seorang diri loh, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Ngapain saksi Yehova meyakini Yesus itu diciptakan oleh Yehova untuk membantu Yehova menciptakan alam semesta? Bertentangan dengan ayat ini dan menghina Bapa Yehova, seolah-olah Bapa Yehova itu butuh pertolongan. Betul. Itu aja. Ya, itu dia ayat mana itu, Timothy? Yesaya pasal 44 ayat 24.
Ya, Yesus 4. Jadi Yesaya 44 ayat 24 jelas firman Tuhan bahwa Dia sendiri yang membentangkan bumi ini oleh karena dirinya sendiri. Jadi Dia tidak butuh bantuan apapun, ya. Jadi saksi Yehova pun tidak konsisten dalam hal ini. Maaf ya Kak Eli, aku muslim ini bertanya. Oh ya, nggak apa-apa, silakan. Ya, jangan bahas berhubungan badan ya, jangan. Kristen tuh nggak bahas-bahas begituan. Kalau kalian punya begitu-begitu, urus saya di komalmu aja tuh bahas-bahas begitu. Di sini jangan. Ya, apa yang mau kamu tanya? Aku cuma mau tanya tentang kehidupan surga bagi umat Kristen itu. Saya cuma penasaran saja itu kegiatan apa saja nanti di surga gitu. Hidup bersama dengan Allah di langit bumi yang baru, dengan keadaan yang tanpa dosa di mana penderitaan tidak ada, dipulihkan menjadi seperti keadaan yang semula, yakni keadaan Firdaus yang tanpa dosa. Dan kami hidup bersama pemerintahan Kristus sebagai gambaran Sang Bapa yang tidak kelihatan itu, itulah surga bagi kami. Jadi orang Kristen ini tujuannya itu adalah mengambil kodrat ilahi. Apa itu? Kekudusan. Yang rusak dari manusia itu adalah gambarnya dengan tidak kudusnya manusia oleh karena dosa itu. Jadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah Dia mau memulihkan kembali keadaan yang semula, gambar dan rupa Allah yang telah rusak di dalam manusia. Dia memulihkan itu dengan mengalahkan penyebab kerusakan itu. Apa penyebab kerusakan itu? Dosa dan maut. Jadi Tuhan Yesus itu mengalahkan dosa dan maut itu dengan kebangkitannya. Maka orang yang percaya kepada Dia dapat berharap sorga di dalam Dia sebagai sang sorga. Masalah apa yang akan dilakukan, apakah nanti ada makan minum atau mungkin nanti penyembahan dan lain-lain, itu kita nggak tahu. Alkitab tidak memberitahu itu. Tetapi yang satu hal yang pasti, bahwa kita akan mengalami kehidupan yang kekal dalam keadaan yang tidak berdosa, dalam keadaan yang tidak menderita, bersama-sama dengan Kristus dan kerajaannya di langit bumi baru. Wahyu 21. Tidak ada perkawinan, tidak ada dosa, tidak ada aktivitas seksual, tidak ada hawa nafsu di sana. Begitu. Jadi waktu pas dulu kan ada di bumi kan suami istri, nanti di surga yang suami istri itu bagaimana? Apakah akan seperti orang biasa, tetapi manusia itu akan mengingat. Jadi orang di surga itu tidak akan kehilangan ingatan. Kalau kita baca kisah orang kaya dan Lazarus, meskipun orang kaya ini di Tartarus dan Lazarus ini di Firdaus, orang kaya ini ketika dia menderita di Tartarus, dia masih mengingat 5 saudaranya yang di bumi, dan dia bisa mengenali Abraham, dan bahkan dia mengenali itu saudaranya. Artinya relasinya, jiwanya itu masih mengingat hubungannya selama dia ada di bumi. Ya, jadi orang, kalau nanti kita sudah di hari kebangkitan, kita sudah di Firdaus, kita sudah di langit bumi baru, kita tidak akan kehilangan ingatan, kita akan tetap ingat. Tetapi hal-hal yang membawa kita kepada ketidakkudusan, menjadi berdosa, hawa-hawa nafsu, itu udah tidak ada lagi di dalam surga itu, saking dekatnya kita dengan Allah. Karena tubuh ini, 1 Korintus 15, tubuh yang berdosa ini sudah kita tinggalkan. Kita berpikiran iri hati, dengki, ya, kemudian juga dosa-dosa seksual, keinginan-keinginan yang gak baik, itu karena kita masih mengenakan tubuh yang berdosa. Nah, ketika langit bumi yang baru, 1 Korintus 15 ayat 55 dan berikutnya, Rasul Paulus berkata apa? Bahwa tubuh kita ini akan digantikan dengan tubuh yang tidak dapat mati dan yang tidak dapat binasa, yang tidak berdosa, dan yang tidak mengeluarkan hasrat keberdosaan atau hawa nafsu. Itu cocok dengan langit bumi baru dalam Wahyu 21. Gitu. Maksudnya aktivitasnya di sana itu apa saja gitu? Tidak ada yang tahu persis itu bagaimana, tetapi kehidupan kekal bersama Allah itu yang dijanjikan. Aktivitas detailnya itu tidak dikasih tahu, ya. Tapi kalau kita mengikuti narasi Tuhan Yesus berkata, kamu tidak mengerti kitab suci, kamu tidak mengerti firman Allah bahwa di surga tidak ada kawin mengawin. Pada hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin, tetapi hidup seperti malaikat di surga. Kalau hidup seperti malaikat di surga, malaikat itu apa? Melayani Allah.
memuji-muji dan menyembah Allah. Maka kita pun akan seperti itu kelak di langit bumi baru. Memuji-muji dan memuliakan Allah di dalam karya-karyanya di dalam langit bumi baru itu. Tapi nanti kan maksudnya di kerajaan surga itu nanti Yesus, Roh Kudus sama Bapa itu apakah masih pisah-pisah atau udah masing-masing atau udah bersatu? Enggak. Kita nggak akan melihat Bapa, kita akan nggak melihat Roh Kudus. Yang kita lihat itu hanya Yesus. Oh. Bapa itu tidak bisa dilihat, Roh Kudus itu pun nggak bisa dilihat. Yang hanya dilihat itu Yesus. Kamu jangan berpikir Tritunggal itu 3 orang yang duduk bersama-sama. Enggak. Tritunggal itu adalah kebagaimanaan Allah yang satu. Allah yang satu, Allah yang tak kelihatan itu adalah Sang Bapa yang memiliki firman yang disebut anak yaitu Yesus dan memiliki roh yaitu Roh Kudus. Nah, Sang Bapa ini menyatakan dirinya yang tidak kelihatan secara kelihatan melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Itulah Yesus. Jadi kita mengenali Bapa yang tidak kelihatan itu melalui Yesus yang kelihatan. Makanya di surga kelak, di kerajaan langit bumi baru, kita nggak akan lihat Sang Bapa. Kita hanya akan melihat Yesus. Tetapi terangnya Bapa itu akan menerangi kita. Makanya dalam Wahyu 21 dikatakan matahari tidak ada lagi, tapi cahaya kemuliaan Allah yang akan menyinari langit bumi baru itu. Gitu. Jadi kita nggak karena Allah Bapa itu roh. Bapa itu roh. Iya, kita nggak lihat itu. Itu ya. Oh, seperti itu ya sudah. Iya. Yang di bawah nih masih ada yang bingung bahwa Tritunggal itu Esa itu satu katanya. Mungkin tidak mengerti kebagaimanaan ya. Satu, Tuhan itu satu, bukan satu seperti seonggok batu. Tetapi Tuhan itu Allah itu Esa. Itu adalah Esa di dalam kebagaimanaannya. Sama seperti saya itu Elia, itu saya satu. Satu manusia Elia. Tapi di dalam saya ada 3 realita. Saya punya tubuh, saya punya firman atau pikiran, saya punya roh. Tubuh saya adalah manusia, firman atau pikiran saya adalah manusia, dan roh saya adalah manusia. Tapi tidak ada 3 manusia, hanya ada 1 manusia Elia. Allah itu pun begitu. Allah wujudnya Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Dan di dalam Bapa itu, dia memiliki firman. Dan selain memiliki firman, dia memiliki roh. Bapa itu adalah Allah, maka yang di dalam Bapa pastilah Allah. Rohnya Bapa pastilah Allah, firmannya Bapa pastilah Allah. Kalau tubuh saya manusia, roh saya pasti manusia, tidak mungkin roh ayam. Ya, firman saya pasti firman manusia, bukan firmannya kucing. Ya, tapi tidak ada 3 manusia, yang ada 1 manusia. Jadi hypostatic union itu, kesatuan hypostasis itu kamu pahami dengan baik. Orang-orang di luar Kristen atau bahkan Kristen sendiri itu masih kadang bingung dengan hal ini. Tapi kalau kamu mau belajar dan memahami, kamu akan bisa mengerti itu. Ya, jadi Tritunggal itu tidak punya bisnis dengan berapa Allah, tapi punya pemikiran bahwa Tritunggal itu adalah istilah yang menjembatani tentang kebagaimanaannya Allah yang satu itu. Sang Bapa yang memiliki firman, yang oleh firman itu dia menjadikan segala sesuatu, dan memiliki roh yang oleh roh itu dia menghidupi segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4. Gitu ya. Jadi jangan bingung dengan Tritunggal. Tritunggal itu mengesahkan Allah, tetapi meninggikan Allah sebagai pencipta oleh firman yang di dalam dia, dan menghidupi oleh roh yang di dalam dia. Makanya tidak bisa tidak, Allah itu harus Tritunggal. Allah itu harus memiliki firman sehingga aktif mencipta, kun fayakun, dan dia harus memiliki roh untuk menghidupi segala yang dia ciptakan itu. Jadi tidak bisa tidak, Allah itu harus Tritunggal. Karena Tritunggal itu istilah yang menjembatani tentang kebagaimanaan Allah kita yang hidup. Saya bisa dikatakan hidup karena saya bisa berfirman, dan saya bisa melakukan, dan saya bisa berkata-kata karena ada roh di dalam saya. Kalau saya tanpa roh, saya hanyalah mayat. Kalau saya tanpa firman, saya orang bisu atau dungu. Kalau saya tanpa tubuh, saya itu hanya Casper yang melayang-layang. Jadi tubuh, firman, roh saya itu harus satu, sehingga saya disebut manusia yang sempurna. Allah itu pun begitu.
Nggak bisa kamu pisah-pisah, Bapa, Firman, Roh itu nggak bisa kamu pisah. Tapi satu di dalam hypostasisnya. Gitu ya. Jadi jangan bingung dengan Trinity. Orang-orang yang fitnah Trinitas itu sembah tiga Tuhan adalah orang yang tidak mengerti Trinitas. Ya. Gitu. Sering digunakan mainan untuk memojokkan orang Kristen. Dan tidak mengerti kekristenan.